Berarti bisa kita mulai nih Pak ya. Siapa? Baik. Selamat sore Pak Samsunar. Senang sekali bisa bertemu Sore. dengan Bapak hari ini ya. Apa yang ingin Bapak omongin Pak dari pertemuan kita kali ini? Selamat sore juga Pak Made. Ya, saya punya masalah ini Pak. Saya punya masalah. Saya menghadapi masalah dengan banyaknya tugas tambahan yang dilimpahkan kepada saya di sekolah. Jadi sudah beberapa tahun ini saya merasa tugas tambahan saya itu terlalu banyak Pak. Seperti itu. Jadi sudah dalam beberapa tahun ini Bapak diberikan tugas tambahan yang melampaui dari teman-teman yang lain. Jadi kayak kelebihan begitu Pak ya? Iya. Saya ya kelebihan beban tugas Pak. Seperti itu. Iya. Karena kita kan sebagai guru selain tugas mengajar, memang kadang kita diberikan tugas tambahan yang kadang ini. Baik Pak, apa yang Bapak rasakan saat ini? Jujur, saya merasa bahwa saya itu tidak punya waktu untuk keluarga. Jadi saya merasa pekerjaan yang begitu banyak, saya seakan-akan lupa dengan keluarga. Jadi saya sepertinya fokus kerja terus seperti itu. Jadi kerja saja terus. Lupa kalau ternyata saya punya tanggung jawab terhadap keluarga saya, terhadap diri saya sendiri, Pak. Nah, jadi saya merasa sepertinya saya ini full hanya untuk bekerja saja. Seperti itu. Iya, jadi selama ini karena fokus dengan pekerjaan, banyaknya pekerjaan selain mengajar, banyak tugas tambahan, jadi waktu bersama keluarga itu hampir terabaikan, hampir bisa dikatakan terabaikan, gitu Pak ya? Betul Pak. Iya betul Pak. Jadi seperti itu. Yang mestinya kita itu punya waktu lebih dengan keluarga, bermain bersama anak dan sebagainya, akhirnya itu terabaikan. Nah, dari percakapan ini, apa yang ingin Bapak capai setelah ini? Saya mau yang saya inginkan di percakapan ini sebentar itu, saya ingin bisa membagi waktu saya. Artinya pekerjaan saya juga berjalan, saya tetap produktif, tetapi waktu saya untuk keluarga juga itu cukup, waktu saya untuk diri saya sendiri juga cukup, sehingga itu berjalan. Saya ingin supaya semua berjalan seimbang Pak. Jadi saya mau tidak ada yang diabaikan. Jadi saya mungkin saya mau dapat trik atau tips atau cara bagaimana caranya supaya pekerjaan tadi itu keluarga, waktu saya untuk keluarga, waktu saya untuk bekerja, waktu saya untuk hobi atau diri saya sendiri
itu semua berjalan sama Pak. Tidak ada yang terhenti seperti itu. Semuanya berjalan secara Ya, seimbang, semuanya ya, terpenuhi, tugas-tugas di Hmm. sekolah terlaksanakan, keluarga tidak terabaikan, bahkan hobi ya, pun betul Pak. harapannya bisa bisa tersalurkan begitu Pak ya. Nah, iya, iya, iya. Luar biasa sekali Pak. Artinya di Ya, tengah kesibukan yang luar biasa Bapak masih memikirkan bagaimana agar waktu berkumpul bersama keluarga itu menjadi lebih baik seperti itu. iya, betul Pak. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi kendala selama ini. Jadi saya Mhm. sampai sekarang saya itu belum menemukan Pak bagaimana caranya saya bisa mengatur waktu saya agar semua itu bisa berjalan dengan seimbang seperti itu Pak. Mhm. Jadi sampai sekarang saya belum dapat itu bagaimana caranya itu supaya semua berjalan, tidak ada yang dikorbankan seperti itu Pak. Iya, semuanya berjalan dengan seimbang, tidak ada yang dikorbankan. Ini memang penting sekali Pak ya, memang untuk menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu. Jadi tujuan utama kita adalah menemukan strategi untuk mengelola tugas tambahan tersebut sehingga Bapak masih bisa menikmati waktu bersama keluarga, Ya, uh, termasuk bisa menyalurkan hobi begitu Pak ya. Jadi hobi. Ah, ada betul. tujuan lain yang ingin Bapak capai Pak? Eh, saya hanya ingin bagaimana memastikan supaya tugas-tugas saya itu, baik itu tugas pokok maupun Hmm, tugas tambahan itu bisa diselesaikan dengan baik. ya. Kemudian eh, merasa, saya ingin merasa bisa lebih seimbang lah antara Hmm, pekerjaan dengan kehidupan pribadi, supaya hmm, eh, ada kebahagiaan, artinya saya tetap merasa bahagia di keluarga pribadi, tetapi pekerjaan juga produktif, jadi betul. seimbang seperti itu, Pak. Ya. Uh, jadi begini, mari kita coba untuk menggali lebih dalam lagi ya. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa banyak tugas tambahan, Pak ya. Iya, betul, Uh, Pak. bisa Bapak jelaskan lebih rinci tugas-tugas apa saja yang harus Bapak tangani? Iya. Eh, jadi sudah kurang lebih 3 tahun ini, sudah Mhm, kurang lebih 3 tahun, saya itu diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, itu mhm, bidang atau urusan sarana dan prasarana. Di sekolah besar seperti ini, memegang jabatan sebagai wakil kepala sekolah urusan sarana itu terasa sangat sangat berat Pak, karena begitu luasnya, begitu banyaknya yang harus saya penuhi, mhm, kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana yang harus saya penuhi. Itu yang menyebabkan uh, memang pekerjaan ini menguras banyak tenaga dan waktu. Kemudian mhm, ditambah lagi, saya diberi tugas sebagai kepala laboratorium, di mana ini juga menjadi beban bagi saya karena mengurus laboratorium komputer itu bukan hanya bagaimana mengatur uh, jadwal, tetapi juga bagaimana memastikan supaya semua peralatan itu berfungsi dengan baik, bisa digunakan pada saat praktik. Itu juga menguras banyak waktu, Pak. Sehingga itu tadi kurang waktu untuk keluarga. Ditambah lagi saat ini mulai tahun ini saya juga menjadi ketua atau wakil ketua gerakan sekolah sehat. Ini juga butuh uh, waktu ekstra karena kita berhubungan dengan bagaimana memastikan supaya lingkungan sekolah tetap dalam koridor aturan sekolah sehat seperti itu Pak. Jadi memang menguras banyak waktu. Ditambah lagi tugas-tugas lain,
secara pribadi pengembangan diri, misalnya saya sebagai uh, apa namanya penelaah aksi nyata, penelaah banding aksi nyata itu juga menguras banyak waktu. Jadi kadang ini uh, jam kerja reguler saya terambil oleh tugas-tugas tambahan seperti ini. Akhirnya itu tadi tidak ada waktu untuk keluarga seperti itu, Pak. Luar biasa sekali. Iya. Tugas yang sangat menumpuk, Wakasek Satpras, Kepala Lab Komputer, Wakil Ya. Ketua Gerakan Sekolah Sehat, kemudian ada lagi kegiatan seminar-seminar. Sekarang kan apa lagi terakhir tadi, Pak? Yes, penelaah aksi nyata karena mau tidak mau Pak juga, ya mau tidak mau kita juga sebenarnya secara pribadi butuh pengembangan diri. Jadi melalui itu juga kita harus tidak boleh kita tinggalkan seperti itu. Iya, karena kan menjadi penelaah itu bukan hal yang mudah. Sebelum kita menelaah milik orang lain kan kita harus tahu dulu prosedur penelaahan atau syarat-syarat dinyatakan benar itu seperti apa kan begitu Pak ya? Betul Pak. Iya. Nah, iya. Saya paham Pak itu memang banyak sekali. Apakah Bapak sudah berbicara misalnya komunikasi secara ini dengan kepala sekolah mengenai beban kerja ini Pak? Sampai saat ini saya belum pernah berbicara masalah hal ini dengan kepala sekolah. Takutnya saya dianggap orang yang tidak mampu melaksanakan tugas. Itu yang saya khawatirkan. Artinya komitmen saya, saya takut komitmen saya untuk tugas-tugas itu diragukan oleh kepala sekolah. Sehingga saya tetap seperti ini, tetap berusaha untuk menjalankan semuanya. Walaupun sebenarnya agak berat juga seperti itu, Pak. Luar biasa sekali ya, Bang. Kadang ada beberapa orang yang baru saja diberikan tugas langsung menyatakan tidak mampu, Pak. Ya, Bapak ini luar biasanya saya adalah mencoba. Iya, Bapak ini memang luar biasanya adalah berapapun dikasih tugasnya tidak pernah mau menyerah duluan. Dicoba dulu, dikerjakan. Iya, luar biasa, Pak. Memang tentu berbicara dengan kepala sekolah itu bisa jadi langkah awal yang baik sebenarnya, Pak. Apa misalnya apa sih misalnya adakah faktor lain yang membuat Bapak istilahnya sulit mengelola tugas-tugas ini? Apa faktornya, Pak? Iya, ada sih sebenarnya, ada faktor lain. Salah satunya sebenarnya rekan-rekan yang meminta tolong, meminta bantuan, itu biasanya saya sulit untuk menolak, Pak. Jadi kalau ada teman yang minta bantuan misalnya, apalagi tahu kalau saya ini penelaah aksi nyata, kadang itu minta bantuan, bagaimana ini seperti itu. Jadi saya biasanya sulit untuk menolak itu, Pak. Jadi permintaan bantuan itu salah satu penyebabnya. Kemudian yang kedua, saya sulit untuk menolak jika diberi tugas oleh kepala sekolah. Jadi saya berat sekali untuk menolak kalau diberi tugas oleh kepala sekolah karena takutnya itu untuk menjaga hubungan baik juga sebenarnya dengan rekan, dengan kepala sekolah seperti itu, Pak. Baik, Pak. Saya paham kalau mendengar dari apa yang Bapak ceritakan sejak awal ini bahwa posisi atau situasi Bapak ini memang sangat penting. Mungkin kita perlu mempertimbangkan cara lain, Pak, untuk mengurangi beban kerja ini. Mungkin mencari bantuan dari rekan kerja misalnya atau mengevaluasi prioritas tugas. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Saya berpikir begini, Pak. Mungkin solusinya saya bisa mencari
atau meminta bantuan rekan atau mungkin berbagi tugas dengan rekan kerja di sini. Kebetulan ada teman yang biasa sama-sama di ruangan atau di lab, itu mungkin saya bisa meminta bantuan ke beliau untuk membantu mengerjakan tugas-tugas yang mungkin memakan waktu yang banyak. Jadi saya juga bisa mengevaluasi prioritas tugas untuk menentukan mana yang paling penting seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya lakukan. Jadi mengatur lagi, memanage pekerjaan-pekerjaan itu supaya lebih teratur. Jadi bisa saya kerjakan seperti itu. Jadi memanage semua tugas yang diberikan, kemudian kebutuhan waktu bersama keluarga dan ini jadi seperti itu Pak ya. Baik. Ya. Selanjutnya mari kita buat rencana aksi ke depan Pak. Nah pertama mengenai komunikasi dengan kepala sekolah. Bagaimana jika Bapak mencoba berbicara langsung dengan kepala sekolah tentang beban kerja Bapak ini? Ya, mungkin saya bisa mencoba barangkali cara ini. Saya akan mencoba komunikasi dengan kepala sekolah mungkin dengan pendekatan yang mungkin lebih diplomatis atau mungkin secara pribadi terlebih dahulu. Saya bisa menjelaskan situasi saya, kemudian bagaimana solusi untuk bisa membantu meringankan beban kerja saya tanpa mengorbankan tugas-tugas tersebut, seperti itu. Iya. Luar biasa Pak ya, itu ide yang bagus ya. Bapak bisa menjelaskan bagaimana beban kerja tambahan mempengaruhi waktu Bapak bersama keluarga dan meminta saran sekaligus Pak mungkin bisa meminta saran untuk mengelola tugas-tugas tersebut dengan lebih efektif. Apakah Bapak merasa nyaman untuk melakukan ini? Iya, saya rasa saya bisa mencoba Pak. Saya bisa mencoba. Mungkin saya juga bisa memberikan beberapa usul supaya membagi tugas tambahan itu tidak semuanya kepada saya, tetapi dibagi kepada rekan kerja lainnya. Saya yakin rekan kerja punya kompetensi untuk itu. Saya bisa menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa pekerjaan ini mungkin bisa dilakukan oleh orang lain, seperti itu Pak. Iya. Saya rasa itu ide yang bagus juga Pak, luar biasa. Selain itu, bagaimana jika kita membuat kemungkinan atau melihat kemungkinan manajemen waktu yang lebih efektif, atau mungkin ada cara untuk lebih efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut? Oke. Cara lain untuk memanage waktu. Ya, saya rasa saya bisa mencoba buat buat jadwal. Jadi saya buat jadwal, mengatur mungkin prioritas-prioritas yang paling penting terlebih dahulu untuk diselesaikan. Kemudian tadi bisa meminta bantuan berbagi tugas dengan rekan kerja yang mungkin bisa dikerjakan seperti itu. Iya, itu juga langkah yang bagus saya rasa. Jadi kita punya beberapa rencana aksi, berbicara dengan kepala sekolah, kemudian membuat jadwal yang lebih teratur begitu Pak ya. Iya. Kemudian berbagi tugas dengan rekan kerja. Iya, betul Pak. Bagaimana dengan waktu untuk keluarga? Apa yang bisa Bapak lakukan untuk memiliki waktu yang berkualitas dengan mereka? Saya rasa ya. Oke. Saya rasa saya bisa menetapkan atau membatasi waktu kerja sehingga saya punya waktu-waktu tertentu untuk digunakan bersama keluarga. Jadi saya akan membatasi waktu-waktu kerja saya, mungkin saya hanya kerja sampai maksimal pukul 3 lah. Sisanya itu saya untuk keluarga seperti itu. Jadi
saya bisa menetapkan waktu tertentu setiap hari untuk berhenti bekerja. Contoh tadi seperti misalnya saya tetapkan sampai maksimal pukul 3 lah, pukul 3 sore, saya sudah berada di rumah seperti itu. Jadi menetapkan batasan waktu kerja. Nah, apakah ini akan membantu Bapak menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Nah, apakah ada langkah lain, Pak, yang perlu kita tambahkan dalam rencana aksi ini? Saya rasa cukup ya, karena mungkin itu dulu yang perlu saya lakukan seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi kita rinci kembali ya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah Bapak akan berbicara dengan kepala sekolah tentang beban kerja Bapak dan meminta solusi seperti itu Pak ya. Ya. Yang kedua, Bapak akan membuat jadwal yang lebih teratur dan membuat skala prioritas terhadap tugas-tugas yang Bapak diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian Bapak juga akan berbagi tugas dengan rekan kerja jika itu memungkinkan, Pak ya. Nah, yang keempat itu Bapak akan menetapkan batasan waktu kerja. Nah, tadi sudah disampaikan ini pokoknya bagaimana usahanya agar jam 3 sudah selesai. Seperti itu. Nah, di rumah itu untuk memastikan waktu bersama keluarga dan waktu menyalurkan hobi. Kan tadi Bapak juga menyampaikan bahwa saya punya hobi dan ini emang harus tersalurkan juga. Seperti itu, Pak ya. Nah, apakah ada yang ingin Bapak tambahkan untuk memperbaiki dalam untuk perbaikan dalam rencana ini, Pak? Saya rasa cukup. Jadi rencana tadi itu saya rasa cukup komprehensif. Saya lebih percaya diri untuk bisa mengelola beban kerja saya sekarang, Pak. Jadi saya merasa sepertinya saya sudah punya solusi seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, apa yang akan Bapak lakukan mulai besok untuk mengelola tugas tambahan dan waktu Bapak dengan lebih baik? Oke. Saya rasa rencana tadi saya akan mencoba untuk mulai laksanakan besok. Jadi besok saya akan mulai bicara dengan kepala sekolah mengenai beban kerja tadi, kemudian membuat jadwal, mencoba membatasi atau menetapkan batas waktu kerja saya, sehingga saya bisa punya waktu bersama keluarga dan juga menyalurkan hobi. Saya kira mulai besok rencana itu saya sudah mulai lakukan, Pak. Baik Pak Samsunar. Saya juga akan membantu Bapak memantau perkembangan ini dan kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi apakah rencana ini berhasil. Nah, apakah hal lain yang perlu kita bahas atau yang Bapak butuhkan dari saya? Saya rasa cukup, Pak. Jadi saya rasa cukup apa yang sudah kita bicarakan tadi itu sudah memberikan solusi kepada saya terhadap masalah saya. Terima kasih, Pak, atas bantuannya, atas panduannya. Saya merasa lebih yakin bisa mengelola tugas-tugas tambahan, tugas pokok, juga bisa membagi waktu keluarga, hobi, dan diri saya sendiri seperti itu. Jadi saya yakin dengan rencana tadi itu bisa menyelesaikan masalah saya seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih kembali. Saya yakin dengan kerjasama ini kita bisa membantu Bapak untuk mengelola tugas tambahan dan tetap memiliki waktu yang tentunya yang berkualitas dengan keluarga. Ya, plus penting itu Pak, penting sekali. Hobi, ya. Iya. Nah, sampai bertemu minggu depan Pak, atau mungkin kita akan bertemu di Loka nanti. Semoga semua berjalan lancar Pak. Iya Pak ya. Amin. Iya Pak. Luar biasa sekali.
selesai. Oke, berarti sampai di situ.